Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin berbagi informasi yaitu mengenai perkembangan nilai tukar petani di Indonesia untuk update terakhir yaitu kondisi bulan Agustus 2025, di mana nilai tukar petani atau NTP di Indonesia pada Agustus 2025 itu mengalami kenaikan ya, itu sebesar 0,76%. Hal ini disebabkan karena indeks harga yang diterima oleh petani itu mengalami kenaikan sebesar 0,84%, lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani sebesar 0,08% ya. Apabila kita melihat menurut subsektor, maka bisa kita lihat di sini untuk subsektor tanaman pangan itu pada Agustus 2025 terjadi kenaikan nilai tukar petani sebesar 2,40%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petaninya mengalami kenaikan sebesar 2,31%. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan sebesar 0,09%. Di mana kenaikan indeks harga yang diterima petani pada subsektor tanaman pangan pada Agustus 2025 itu disebabkan oleh naiknya semua indeks pada kelompok penyusunan nilai tukar petani tanaman pangan, yaitu untuk kelompok padi itu naik sebesar 2,18%, dan kelompok palawija khususnya untuk komoditas jagung dan kedelai rambat itu naik sebesar 2,85%. Selanjutnya untuk subsektor tanaman hortikultura itu pada Agustus 2025 terjadi penurunan sebesar 6,21%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petaninya mengalami penurunan ya, turun sebesar 6,11%. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani itu mengalami kenaikan sebesar 0,11%. Penurunan indeks harga yang diterima petani pada subsektor tanaman hortikultura itu pada Agustus 2025 disebabkan oleh turunnya harga berbagai komoditas pada kelompok sayur-sayuran, khususnya untuk komoditas cabai rawit dan tomat sebesar 7,70% ya, turun. Dan kelompok tanaman obat khususnya untuk komoditas jahe juga turun 1,06%. Sementara untuk kelompok lainnya yaitu kelompok buah-buahan ya, itu mengalami kenaikan khususnya untuk komoditas mangga dan apel sebesar 1,16%. Untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat itu pada Agustus 2025 terjadi kenaikan sebesar 1,24%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petaninya itu mengalami kenaikan sebesar 1,59%, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,35%. Adapun kenaikan indeks harga yang diterima petani untuk tanaman perkebunan rakyat itu disebabkan oleh naiknya indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat khususnya untuk komoditas kelapa sawit dan karet, itu yang naik sebesar 1,59%. Selanjutnya untuk subsektor peternakan pada Agustus 2025 itu terjadi penurunan ya sebesar 0,51%. Hal ini terjadi karena penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,38%. Sedangkan indeks harga yang dibayar petaninya mengalami kenaikan sebesar 0,13%. Penurunan indeks harga yang diterima petani untuk subsektor peternakan pada Agustus 2025 itu disebabkan oleh turunnya harga berbagai komoditas pada semua kelompok penyusunan nilai tukar petani peternakan, yaitu untuk kelompok ternak ya. Untuk kelompok ternak besar turun sebesar 0,05%, kelompok ternak kecil turun 1,62%,
kelompok unggas turun 0,38% dan kelompok hasil ternak turun sebesar 0,32%. Adapun komoditas yang menyebabkan penurunan indeks harga yang diterima petani terbesar pada subsektor peternakan adalah ayam ras, pedaging, dan telur ayam ras. Selanjutnya untuk subsektor perikanan ya, terutama untuk yang pertama adalah nilai tukar nelayan, di mana pada bulan Agustus 2025 nilai tukar nelayan itu mengalami kenaikan sebesar 0,77%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani mengalami kenaikan sebesar 0,87% lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani sebesar 0,10%. Kenaikan indeks harga yang diterima petani untuk nilai tukar nelayan itu disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditas semua kelompok penyusunan nilai tukar nelayan, yaitu kelompok penangkapan di perairan umum ya, itu khususnya untuk komoditas ikan lais dan ikan baung itu naik sebesar 0,06% ya, naik 0,06%. Dan untuk kelompok penangkapan di laut khususnya untuk komoditas ikan tongkol dan ikan sakalang juga itu naik sebesar 0,91% ya. Selanjutnya untuk nilai tukar pembudidaya ikan ya, itu pada Agustus 2025 nilai tukar pembudidaya ikan mengalami kenaikan sebesar 0,79%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani ya pada nilai tukar pembudidaya ikan itu mengalami kenaikan sebesar 0,91%, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,12% ya. Selanjutnya untuk kenaikan indeks harga yang diterima petani untuk nilai tukar pembudidaya ikan pada bulan Agustus 2025 itu disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditas ya pada semua kelompok penyusunan nilai tukar pembudidaya ikan, yaitu untuk kelompok budidaya air tawar ya itu naik sebesar 0,10%, kelompok budidaya laut naik sebesar 0,31%, dan kelompok budidaya air payau naik sebesar 1,20% ya. Komoditas yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani terbesar pada subkelompok pembudidaya ikan adalah ikan bandeng payau dan udang payau ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.